sudah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal kepada kita semua terkait dengan rehab rekon atas musibah gempa 25 Februari 2021 kemarin. Sebelumnya, tak lupa kita ucapkan salam bermanfaat seluruh pengetahuan teknologi Pak, Ibu-ibu, secara keseluruhan yang hadir pada kesempatan hari ini. Berdasarkan informasi yang kami terima, Bapak Ibu menginginkan informasi tuntutan kondisi rehab rekor atas masyarakat kita yang terdampak gempa 25 Februari tahun 2021 kemarin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya dapat kami sampaikan bahwasanya rehab rekor ini yang rusak berat itu anggaran dari DSP pusat yang melalui BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan di mana kondisi rumah ini ada 3 kategori: rusak berat, rusak sedang, rusak. Di mana yang rusak berat berdasarkan pendataan awal ada kurang lebih dari 1.200-an. Setelah kita usulkan ke BNPB, ternyata yang direkomendasikan hanya 1.111 unit. Di mana yang 1.111 unit ini berdasarkan data dan informasi yang telah kita berikan baik dari masyarakat, baik dari wali dan pemerintah daerah yang melakukan evaluasi di lapangan, inilah yang kita laporkan kepada BNPB. Makanya muncullah data ada 1.111 unit. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini yang rusak berat ini telah kita tangani dan sedang dalam proses. Mungkin ada kekecewaan dari Bapak Ibu kepada kami atas keterlambatan penanganan kami atas nama BPBD juga mohon maaf. Karena sebelum kegiatan ini dilaksanakan, kita harus pemerintah daerah melalui pendampingan dari BNPB menyusun petunjuk teknis. Petunjuk teknis ini kita susun secara keseluruhan, seluruh tim, baik dari BPBD, dari PUPR, dari Perkip, dan ada juga dari BNPB. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, dalam petunjuk teknis ini ada 3 penanganan. Yang 3 penanganan ini ada mandiri, ada rembes, ada aplikator. Jadi Bapak Ibu, ketika penanganan ini setiap kita memilih pasti ada konsekuensi aturan yang harus kita penuhi. Di mana kalau kita ingin melakukan mandiri berarti kita bangun dan dipilih oleh pihak di bawah melalui wali nagari mengkoordinirnya. Atas dasar kesepakatan masyarakat terciptalah sebuah tempat belanja, yaitu toko yang mempunyai kemampuan untuk itu. Terusnya yang rembes ini adalah kita bangun. Setelah kita bangun, maka tim teknis dan tim fasilitator lapangan akan menilai terhadap konstruksi yang telah kita bangun. Cuman tolong Bapak Ibu kita catat bahwasanya rumah yang direkomendasikan adalah rumah yaitu namanya RTG. Dan ada satu lagi yang namanya aplikator, yang posisi hari ini telah melaksanakan pekerjaan. Mungkin Bapak Ibu telah melihat kinerja dari aplikator yang ada di Nagari Kajai. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu bebas memilih aplikator mana yang mau Bapak Ibu kompak. Karena tadi di awal saya sampaikan, setiap pilihan kita ada konsekuensi aturan dan petunjuk teknis yang harus kita ikuti. Karena tujuan dari sasaran uang TSP ini adalah untuk membangun rumah kita yang korban gempa 25 Februari. Ketika Bapak Ibu memilih untuk
salah satu aplikator yang ditunjuk itu Bapak Ibu harus membuat surat permohonan ataupun pernyataan. Jadi tidak ada Bapak Ibu dipaksa untuk memilih aplikator mana yang ditunjuk. Berdasarkan kondisi hari ini, aplikator ini ada 3. Ada Domus, ada Semen Padang, dan satu lagi Embako. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, aplikator ini akan menawarkan RAB sesuai dengan kemampuan mereka. Berarti kita yang memilih. Kalau Bapak Ibu memilih Semen Padang, silakan. Memilih Embako, silakan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ini akan sedang dalam proses hari ini. Tetapi penyampaian kita kepada rekan-rekan di bawah, bahwasanya kita harus mendahulukan masyarakat kita yang membutuhkan. Karena pada prinsipnya semuanya penting. Di saat dalamnya penting, ada yang sangat penting. Dan di sangat yang penting, ada yang sangat penting. Yang sangat penting inilah yang kita mintakan ke bawah untuk melakukan kegiatan pembangunan rumah ini lebih dahulu. Kenapa demikian? Karena kita ingin melihat evaluasi terhadap pembangunan dari mereka. Karena dana DSP ini, ketika kita membangun rumah, itu adalah rumah yang RTG, yang ada rekomendasi dari Kementerian PUPR pusat. Bukan dari kita sendiri yang menunjuk, tidak. Tapi mereka lah yang datang. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, secara pelaksanaan teknis di lapangan, ada namanya tim fasilitator lapangan. TFL ini mendata kegiatan yang ada di bawah. Dan ada tim teknis. Tim teknis inilah yang menilai, yang mengevaluasi dari pelaksanaan ini di bawah. Jadi mungkin Bapak Ibu yang kami hormati, begitulah proses pembangunan rumah rehab rekon ini kita laksanakan. Dan satu lagi, setelah data 1111 ini muncul, maka ada informasi rekan-rekan kita di masyarakat yang belum terdata. Makanya kemarin dilakukanlah pendataan sapu bersih, bukan pendataan ulang. Ini mohon dipahami, bukan pendataan ulang, tapi sapu bersih bagi masyarakat kita yang tertinggal. Hasil koordinasi kita dengan BNPB terkait dengan rehab rekor melalui Deputi 4 rehab rekor, bahwasanya pelaksanaan kegiatan kita ini adalah 2 tahun. Jadi Bapak Ibu, yang terdata kemarin yang telah dilakukan pendataan sapu bersih itu akan dinilai oleh tim teknis. Tim teknis ini tadi mau saya sampaikan, ada TFL, ada Perkim, ada PU, dan kita BPBD adalah sebagai koordinator. Jadi untuk itu, setelah nanti yang sapu bersih ini kurang lebih datanya 600. Yang 600 ini nanti akan diklasifikasi menjadi ada yang rusak ringan, ada yang rusak sedang, ada yang rusak berat. Yang rusak berat ini akan kita usulkan kembali kepada BNPB. Karena penanganan rusak berat ini adalah BNPB. Penanganan rusak sedang ini ada di provinsi. Makanya nanti yang 600 yang telah disapu bersih kemarin akan kita usulkan kembali ke provinsi. Begitu juga yang rusak ringan akan ditanggung oleh APBD kita, pemerintah daerah Kabupaten Pesohor Barat. Jadi besar harapan kami kepada kita semua agar kiranya kegiatan ini didukung. Kalau ada informasi-informasi di lingkungan kita, kami dari BPBD siap menerima aspirasi. Karena kami sadari kami digaji oleh Bapak Ibu dari uang rakyat, bekerja untuk Bapak Ibu. Jadi harapan kami kegiatan ini kita dukung sehingga masyarakat kita yang hari ini masih ada di utara untuk seterusnya mendapat hunian tetap. Jadi catatan Bapak Ibu bahwasanya anggaran ini ada 50 juta untuk rumah rusak berat ini, itu telah masuk ke dalam rekening Bapak Ibu secara otomatis yang telah didaftarkan berdasarkan NIK Bapak Ibu.
Jadi kita BPBD hanya kontrol pelaksanaan kegiatan. Ketika kegiatan ini telah terlaksana, maka BPBD hanya memberikan rekomendasi pencairan. Jadi dana DSP ini bukan ada di BPBD, tapi ada di kementerian dan masuk langsung kepada rekening Bapak Ibu. Jadi kami juga berterima kasih kepada kita semua karena yang telah hadir seperti ini, mengingatkan kami kembali, mengevaluasi kami kembali sehingga kegiatan ini bisa kami genjot sehingga terlaksanalah tercipta hunian tetap bagi Bapak Ibu. Mungkin secara informasi kalau ada nanti yang mau disampaikan secara audiensi kami terima. Secara gambaran proses dari pembangunan rehab rumah rusak berat ini seperti itulah yang telah kita jalani dan kita alami. Mungkin Bapak Ibu yang kami hormati, untuk lebih luas dan ruang untuk kita semua audiens, kami cukupkan dari demikian. Kami sudah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Snidat, berasal dari Lubang, Jorong, Kampung Alang, Nagat Kajai. Yang ingin kami pertanyakan sepanjang penyampaian Bapak tadi mengenai data rumah rusak berat, itu bukan data susulan ya, tapi datanya sapu bersih namanya tadi ya Pak. Ya kemarin pada bulan kalau nggak salah tanggal 10 Oktober kami masyarakat Kajai mengumpulkan kembali kakak kami ke kantor Wali Nagari untuk didata kembali. Alhamdulillah sudah semua masyarakat Kajai sudah melaksanakan dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Wali Nagari kami. Yang ingin kami pertanyakan, data sapu bersih yang telah Bapak sampaikan tersebut mengenai rumah rusak berat yang belum pernah terdata tersebut, kapan akan kami terima realisasinya? Data rumah rusak berat yang belum pernah ada namanya keluar satu kali pun. Nah, itu tadi sudah Bapak sampaikan namanya data sapu bersih. Kapan akan kami terima dan kapan akan di-SK-kan dan dicairkan? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai data rumah rusak sedang. Pertama, data masyarakat kita itu pertama keluar itu data rumah rusak berat. Setelah beberapa bulan berikutnya keluar lagi data jatuh ke rusak sedang. Jadi kami mohon juga informasinya, apakah data yang benar itu data pertama sesuai kondisi yang ada, data rumah rusak berat? Apakah betul data yang pertama atau data yang kedua? Yang ketiga, data rumah rusak ringan. Pertama, data tersebut jatuh rusak ringan. Setelah beberapa bulan keluar lagi data tersebut, tapi hilang entah kemana. Juga kami mohon penjelasan Bapak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data rusak berat yang 600 ini saya sampaikan tadi belum bisa kita menentukan dia rusak berat, rusak ringan, rusak sedang hari ini. Kenapa? Karena tim kita baru menyelesaikan kurang lebih 40% dari total yang 600 ini dalam pendataan di lapangan. Karena setelah selesai nanti pendataan, evaluasi dari tim teknis yang terdiri dari Dinas PUPR dan Perkim, koordinatornya oleh BPBD, maka disitulah baru bisa kami mengusulkan kepada penanggung jawab kondisi kerusakan. Tadi saya sampaikan, rusak berat ditanggung oleh BNPB. Berarti data yang 600 ini, ketika nanti telah kami simpulkan dia berapa unit yang akan masuk kepada rusak berat, ini akan kami usulkan kepada BNPB. Makanya, sedangkan yang rusak sedang kita usulkan kepada provinsi. Yang rusak ringan, ya kita di pemerintah daerah. Itu terkait data yang baru yang disampaikan. Kalau yang rusak sedang,
yang ditanggung oleh pemerintah daerah provinsi ada kurang lebih 1.200-an. Yang pelaksanaan kegiatan itu berdasarkan Permendagri 95 bahwasanya standar pelayanan minimal dari Dinas Perumahan dan Permukiman itu adalah membangun rumah rusak akibat bencana. Jadi hari ini kegiatan itu telah dihentel oleh Dinas Perkim. Kenapa belum terlaksana hari ini? Disinilah tanggap darurat kita belum dicabut. Karena mereka setelah selesai pencabutan SK tanggap darurat baru bisa mereka melaksanakan. Karena kondisi inilah makanya ada keterlambatan. Makanya kita sangat mendahulukan dari kondisi yang rumah rusak berat hari ini. Karena kita prihatin dengan masyarakat kita yang hanya tidur di hutan bagian utara, bagaimana secepatnya mereka tidur di hunian tetap. Itu kondisinya. Anggaran ini kurang lebih dari 20 juta per unit sudah ada di pemerintah daerah. Tinggal menunggu dari pencabutan tanggap darurat. Jadi mohon Bapak Ibu, kalau masih bisa dihuni, mohon bersabar karena masyarakat kita yang lebih sangat genting, yang sangat membutuhkan hunian tetap hari ini. Tolong kita juga memahami itu, prioritaskan. Dan yang rusak sedang, yang ditanggung oleh pemerintah daerah, ini juga kurang lebih dari 7 miliar anggaran pemerintah daerah kita yang harus kita butuhkan. Yang rusak ringan. Dan data ini mungkin sudah clear kurang lebih dari 2.400-an. Tetapi kalau kita kerja laksanakan secara keseluruhan, sikucap ibu, takut kami terkendala nanti ada aturan dan ketentuan yang harus kami lakukan. Jadi mohon pemahaman dari Bapak Ibu, hal ini akan seterusnya kami laksanakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami sampaikan tadi belum ada titik terangnya. Kapan kami akan menerima data tersebut? 1 bulan kah, 2 bulan kah, atau 1 tahun? Jadi kami mohon kepada Bapak mungkin ada perkiraannya mengenai data rumah rusak berat yang kami bilang itu adalah data global, bukan tidak hanya data satu detik yang seperti yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih. Data yang satu persen kali ada berapa? Hari ini baru 40%. Mudah-mudahan dalam waktu yang sangat secepatnya, singkat-singkatnya ini dapat kami laksanakan untuk mengevaluasi kondisi di lapangan. Mudah-mudahan di bulan Februari awal, minggu pertama ini sudah selesai. Di bulan Februari minggu pertama kami usahakan ini buka. Terima kasih Pak. Jadi kami bisa menyampaikan kepada masyarakat kami nanti supaya kita dengar semuanya bahwasanya data rumah bukan usulan ya, tapi data rumah yang belum pernah keluar itu yang berarti bagi kami masyarakat Bapak. Jadi akan kami tunggu paling tidaknya bulan Februari ya Pak. Itu Pak. Terima kasih. Kan rumah ada. Ada lah. Bahwasanya rumah di kecolongannya masing-masing tidak ada kendaraan vertikal. Karena kalau ini terus yang kita bermasalah Bapak Ibu, ada gempa sedikit masuk juga mendaftar pula. Jadi kondisinya tidak akan selesai dan tidak akan tuntas secara keseluruhan. Jadi mohon juga pemahaman dan pengertian kita kepada masyarakat kita. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi. Saya dimundur di KJ sudah 12 tahun, asal dari Medan dan Jawa Medan. Di sini sebagai mundur. Kita bicara masalah gempa. Pada saat BNPB mendata, entah kemudian hari keluar baik Yasin, baik tidak tentang Mas Hendi. Nama Wahidi itu ada, Pak. Setelah berbulan-bulan keluar lagi data baru. Mungkin dari BNPB, orang itu, kata orang itu, nama itu nggak ada.
kembali Pak Wali, Bu Wali, Pak Dorong, itu yang mana? Usulkan dah, usulkan ke. Kemana lanjutkan lagi? Usulkan. Itu Bang BNPB yang data. Kalau BNPB yang data pertama itu pasti ada. Apalagi tambahan. Kalau tambahan ada, masa mengakui ulang? Kecuali pengurangan. Yang kedua, tiba-tiba waktu survei, kalau nggak salah seminggu yang lalu, itu pihak wali nagari katanya bersama BNPB melihat rumah. Mana sana? Semalam saya bertanya sama Jorok, katanya hasilnya sedang. Sementara Pak, rumah itu sudah saya perbaiki. Masa rumah sudah diperbaiki? Kan data lama tidak ada. Jadi tolong itu Pak dibahas, nama saya waktu dibahas. Itu satu. Itu satu lagi Pak. Kawan saya, itu temannya Pak Anwar juga, depan rumah. Namanya Gunung Lepes. Dia membangun Pak dengan dana kur minjem 5 juta. Dia bangun, kehabisan dana. Semalam saya berinformasi sama dia untuk beli mata 500 tambahannya. Tidak ada titik, tidak ada efek Pak. Bagaimana dia melanjutkan? Sementara kata anggota bapak itu jobi sana saya, cuma dari perempuan. Minggu depan keluar, dia bilang 2 bulan yang lalu. Tapi sampai sekarang, nol Pak. Siapa yang salah? Pihak wali nagari, pihak Jorok menyalahkan BNPB. Entah yang mana yang benar. Makanya saya datang ke sini menuju Pak Adwati, mau minta tolonglah. Utang kami banyak Pak. Dia dikejar dengan dana orang kur. Belum lagi utang apa? Orang kebula itu. Pak. Itu satu. Ada kisah lagi. Rumah sudah dirobok. Kalau sendiri Pak. Airnya dia Pak nggak punya rumah itu. Anak itu. Tidur di tempat. Orang tua saya yang rumahnya belum direhat. Lagi mati udah kena kompok. Kata dia sudah diurus lah keluar. Saya sudah bolak-balik Pak. Apa yang hasilnya datang? BNPB lah, itu urusan BNPB lah. Jadi untuk ngapain? Begitu Pak. Apalagi dulu Pak di pasar itu istri Pak Bang, kemudian Bapak ada semuanya. Waktu di pasar dulu, salah tuh saya gombong, jadi kota ini, udah ketakutan semua Pak. Ketakutan. Akhirnya yang usah berarti bila ringan takut gak datang. Ternyata 1 bulan 2 bicaranya udah gak ada. Jadi yang mana? Jadi selaku saya pendatang, tolonglah Pak, bisa segelintir itu diselamatkan. Orang yang membangun yang dikejar utang tapi sekarang nggak terbangun, taruh, tolong diselamatkan. Orang itu menyampaikan kepada saya Pak, tolonglah cepat cair biar bisa lancar. Banyak ini ada nih, sebagian sudah dibangun, tapi untuk membangun penuh ciri yang ada nanti. Jadi tolong dipercepat Pak. Harapan kami dipercepat biar tidak ada saksi ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong catat Pak Wil sama Bapak ini. Karena besok kami akan survei langsung lokasi Bapak dan kalau masih ada lagi kira-kira yang dilakukan yang perlu kami tangani dalam waktu cepat ini terkait dengan data seperti itu, mohon berikan kepada kami sehingga tidak ada yang dilakukan. Ini tadi saya sampaikan di awal bahwasanya di dalam penanganan ini ada 3 pilihan. Setiap pilihan yang kita minta itu ada konsekuensi yang harus kita jalani. Kalau Bapak Ibu ini mandiri, berarti bahan dari toko yang akan dibayar oleh pemotongan dari kepada toko dan yang tinggal karena upah. Kalau Bapak ingin rebes, Bapak Ibu dulu yang bangun. Sama dengan konsekuensinya ketika Bapak Ibu menginginkan anak-anak, rumah yang ditawarkan 6x6 kan tidak memungkinkan yang aplikator. Makanya pemerintah melalui petunjuk teknis dana DST
diberikan kesempatan kepada kita untuk memilih. Cuman pasti di dalam pilihan kita ada konsekuensi dan ada kelemahan, ketidakmampuan kita untuk hal itu. Masa anak 6, 7, rumah 6 kali 6, kamar cuma 1. Karena kemampuan dari dana yang 50 juta itu hanya seperti itu. Makanya Bapak Ibu, pilihan itu ada di kita. Kalau ingin mandiri silakan, kalau ingin rebel silakan. Jadi sehingga kita bisa berfasilitasi untuk percepatannya. Mungkin bersama Bapak itu sudah dicatat dari rekan kita, Pak Wakili. Terima kasih Pak Wakili. Mungkin sekian saja. Apakah untuk swakelola atau Remdes? Yang pertama masalah Remdes. Oh, kami bertanya dulu Pak, masalah dana ini apakah sama dana bantuan Cianjur ataukah